Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 4B? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, untuk lebih semangat lagi belajar di hari Jumat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Yes, ya. Jadi hari ini kita harus semangat belajarnya karena hari ini adalah hari Jumat. Ya, kembali lagi pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Ya, kita sekarang sudah sampai ke bab 2. Halaman berapa? Halaman 15, 14, 15 ya. Tentang apa bab 2-nya? Tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. A. Beriman kepada Allah. Di sini ada empat ya. Beriman kepada Allah ada 4. Yang pertama, mempercayai Allah itu ada. Yang kedua, mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Yang ketiga, mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna. Asmaul Husnanya Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Terakhir, yang keempat, hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu mempercayai Allah itu ada. Amati gambar di bawah ini. Lihat halaman 15, di sini ada 2 gambar ya. Yang pertama, hewan dan tumbuhan ciptaan Allah dengan fungsinya masing-masing ya. Hewan, binatang, tumbuhan itu ciptaan Allah. Gambar yang kedua, alam semesta dan segala isinya menjadi bukti Allah itu ada. Adanya langit, adanya bumi, adanya gunung, dan lain sebagainya itu adalah bahwa tandanya Allah itu ada. Karena langit dan bumi itu adalah ciptaan siapa? Allah. Manusia, hewan, laut, tanaman, dan semua yang ada di alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Semua itu pasti ada yang menciptakannya, yaitu siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaannya harus beriman kepada Allah. Kita sebagai manusia harus beriman kepada Allah karena kita ciptaan siapa? Allah. Sebagai beriman kepada Allah artinya, boleh digarisbawahi, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Jadi kita harus yakin, ya. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada, ya. Kamu wajib percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Coba kamu tanyakan kepada orang tuamu, apakah mungkin semua yang ada di alam semesta ini bisa ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya? Ya, kamu tanya sama orang tua kamu di rumah. Kalau di sekolah kamu boleh tanya sama ibu. Sekarang kamu di rumah tanya sama orang tua kamu. Bisa nggak kamu ada dengan sendirinya? Ya enggak. Bisa enggak binatang ada dengan sendirinya? Di sini meja dan kursi serta pakaian yang kamu pakai saja ada yang membuatnya. Meja di sekolah atau di rumah kamu, kursi di rumah kamu, siapa yang membuat? Ya tukang meja dan kursi ya. Tidak mungkin bim salabim itu ada dan meja dan kursi. Pakaian yang kamu pakai juga ada yang menjahitnya. Tidak mungkin tiba-tiba ada begitu saja. Yang ada tuh bahan masih gulungan ya, belum dijahit. Yang pasti itu ada yang jahit, berarti ada yang membuat. Yang kedua, beriman kepada Allah itu mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Dirimu, ayah, ibu, kakak, dan adikmu adalah makhluk ciptaan siapa? Allah. Hewan dan tumbuhan di sekitarmu juga diciptakan oleh Allah. Di antara tanda bahwa Allah itu ada adalah adanya dirimu dan makhluk lainnya yang ada di alam semesta ini. Nah, itu tandanya bahwa Allah itu ada, ya adanya kita. Ya, jadi adanya manusia, adanya hewan, adanya tumbuhan itu menandakan bahwa adanya juga Allah. Coba kamu perhatikan apa saja perbedaan antara dirimu dengan orang lain.
perbedaan antara dirimu dengan orang lain, tentu ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya. Dialah Allah yang menciptakan dan mengatur segalanya. Manusia pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan, dan semua itu siapa yang mengaturnya? Allah. Sini gambar 2.3, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia dan melengkapinya dengan akal pikiran. Allah juga telah menciptakan alam semesta ini dan melengkapinya dengan hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan manusia. Jadi bukan kita aja manusia yang ada di muka bumi ini. Ada hewan yang gak buat kita makan apa yang sering kita makan. Bisa bebek, ayam, ikan, dan lain-lain sebagainya. Lalu, dan tumbuhan. Tumbuhan apa aja? Banyak ya. Ada pohon mangga, paya, kelengkeng, bayam, sawi, dan lain sebagainya. Itu semua Allah ciptakan untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Ya enggak? Enak enggak kita tinggal makan? Enak ya? Maka kita harus mengimani adanya Allah, bersyukur dengan adanya Allah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan Allah, diantaranya melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaan yang ada di sekitar, baik di sekitar rumah maupun di sekitar sekolah. Allah telah menunjukkan keberadaannya dengan menciptakan manusia dengan beraneka warna kulit, rambut, dan sifatnya. Allah juga menunjukkan keberadaannya dengan membedakan rasa dan bentuk dari tumbuhan dan hewan yang ada di sekitarnya. Baju yang kamu dan adikmu pakai ada yang membuatnya, yaitu siapa? Tukang jahit atau penjahit. Penjahit telah membuatnya dengan model dan ukuran yang berbeda. Jika demikian, tentu ada pula yang menciptakan rasa dan ukuran yang berbeda untuk buah-buahan yang kamu makan, ya enggak? Apel rasanya apa? Ada yang asam, ada yang manis. Jeruk ada yang asam, ada yang manis. Siapa yang itu yang menciptakan? Allah. Begitupun baju yang kamu pakai. Ada ukurannya kecil, S, M, L, ya enggak? Enggak, orang yang kecil pakai yang gede. Ya enggak bisa lah. Itu yang membuat siapa? Tukang penjahit. Ya enggak? Jadi semua itu ada yang mengaturnya. Oke, sampai situ dulu video pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kita harus beriman kepada Allah, ya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita lanjut minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.